Jujur ya, aku tahu ini sakit. Kamu ngerasa diabaikan, disia-siakan, kayak jadi barang simpanan dia yang nggak penting. Aku paham banget rasanya. Kamu udah kasih cinta, waktu, dan kesetiaan yang nggak bisa kembali, tapi dia malah milih orang lain. Sakitnya nyata, tapi kita pelan-pelan aja. Ya, kita mau lihat ini bukan buat nyalahin kamu, tapi buat ngasih jalan supaya kamu bisa bangkit. Poin 1, mengakui luka tanpa tenggelam di dalamnya. Jujur ya, banyak orang mikir jadi kuat, itu pura-pura nggak sakit. Padahal bukan gitu. Menurut stoikisme, kekuatan itu mulai waktu kita berani ngakuin yang lagi hancurin kita. Kamu disia-siakan, kamu dicampakkan. Itu nyata. Nggak ada hikmah kalau kita menyangkalnya. Marcus Aurelius pernah bilang, kalau sesuatu melukaimu, itu ngajarin sesuatu. Rasa sakit ini bukannya buat bikin kamu hancur terus, dia nunjukin satu hal penting. Kamu pernah taruh kebahagiaanmu di tangan orang yang nggak tahu caranya menghargai. Tapi ingat, pilihan dia, pengkhianatannya, itu di luar kendalimu. Bukan tugasmu pikul sampai hatimu hancur. Mengakui sakit bukan berarti merengek minta kembali. Ini bilang ke diri sendiri. Aku tahu ini melukai, tapi aku nggak akan biarin luka ini nentuin siapa aku. Kamu nggak bisa ngontrol siapa yang mencintaimu. Kamu bisa kontrol gimana kamu rawat dirimu setelah dikhianati. Dengan ngakuin luka tanpa tenggelam, kamu ambil langkah pertama buat pulih. Harga dirimu nggak tergantung siapa yang pergi, tapi siapa kamu waktu semuanya udah lewat. Poin 2, menerima bahwa pilihan orang lain bukan cerminan nilai dirimu. Satu sumber sakit besar itu percaya keliru. Kalau keputusan orang lain nentuin nilai diri kita. Ketika dia pilih orang lain, kamu otomatis nanya, apa kurangku? Kenapa bukan aku? Dengar, Epictetus ngingetin nilai seseorang tergantung apa yang dia kendalikan. Karakternya, tindakannya, cara ia memperlakukan orang lain, bukan pada pilihan orang yang nggak bisa menghargai. Kalau seseorang mengkhianatimu, itu bukan bukti kamu buruk. Kalau ia ninggalinmu tanpa penjelasan, itu bukan tanda kamu nggak layak dicintai. Itu cuma cermin dari kualitas dia, bukan kamu. Orang yang nggak stabil bakal milih yang gampang. Orang egois milih validasi singkat daripada cinta yang tahan uji. Pilihan dia lahir dari kedewasaan dia, bukan dari kekuranganmu. Kamu bertanggung jawab pada apa yang kamu kontrol, ketulusanmu, kesetiaanmu, komitmenmu. Kalau mereka nggak bisa membalas, itu keterbatasan mereka, bukan kekuranganmu. Saat kamu ngerti nilai dirimu nggak tergantung siapa yang pergi, kamu bakal berhenti ngemis cinta dari orang yang bahkan belum bisa mencintai dirinya sendiri dengan baik. Poin 3, alihkan fokus dari kehilangan ke penguasaan diri. Kesalahan terbesar setelah dikhianati adalah terlalu lama nonton pintu yang tertutup. Kita suka muter ulang pengkhianatan di kepala, berharap semuanya bisa balik. Padahal penderitaan terpanjang sering datang dari pikiran yang nolak terima realita. Epictetus bilang jelas, seseorang jadi nggak bebas ketika menyerahkan jiwanya padahal di luar kendalinya. Penguasaan diri berarti selamatkan dirimu, bukan hubungan itu. Artinya, kamu atur pikiranmu, bukan biarin luka nguasain hidupmu. Artinya, kamu arahkan emosi, bukan jadi boneka emosi yang diarahkan orang yang udah nyakitinmu. Masa lalu nggak bisa diubah. Masa depan bisa kamu bentuk lagi kalau hari ini kamu ambil kendali. Kamu nggak bisa paksain seseorang buat setia, tapi kamu bisa paksain dirimu berhenti nunggu, berhenti nengok ke belakang, berhenti nyerahin kekuatan pada orang yang nggak pantas memilikinya. Kalau fokusmu balik ke diri sendiri, pertumbuhan, disiplin, ketenangan pikiran, luka ini berubah jadi pondasi buat bangun versi dirimu yang lebih kuat. Penguasaan diri adalah kebebasan tertinggi. Saat kamu kuasai pikiran dan perasaanmu, nggak ada lagi orang yang bisa menjatuhkanmu. Poin 4, bangkit tanpa harus dilihat orang lain. Di titik paling gelap, wajar kalau pengen nunjukin ke mantan, lihat aku bangkit, itu lumrah. Tapi kalau motivasimu tetap biar dia menyesal, kamu masih terikat dengan dia. Stoikisme ngajarin, kebangkitan sejati itu bukan soal siapa yang lihat,
tapi soal kamu tumbuh. Marcus Aurelius bilang, biarkan tindakanmu yang berbicara. Bangkit bukan supaya dia nyesel. Bangkit karena kamu pantas lebih baik. Bangkit karena hidupmu nggak bisa didefinisikan sama seseorang yang kecil emosinya. Bangkit dalam diam itu power. Itu tanda kamu nggak lagi butuh validasi dari siapapun. Hidupmu nggak lagi reaksi terhadap masa lalu. Kamu lagi ciptain masa depanmu sendiri. Mungkin dia bakal lihat perubahanmu, mungkin nggak penting lagi. Kebangkitanmu bukan tentang dia. Kebangkitanmu adalah saat kamu pilih dirimu sendiri. Saat kamu kehilangan dia, kamu menemukan diri sendiri. Pengkhianatan bukan cuma soal dia yang milih orang lain atau cintamu yang disia-siakan. Ini soal perjalanan pulang ke dirimu. Tentang gimana kamu berdiri lagi setelah dihancurkan oleh orang yang kamu percaya. Stoikisme bilang, ketenangan muncul kalau kita berhenti genggam yang bukan milik kita. Orang yang pergi memang bukan milikmu. Kalau dia benar milikmu, dia nggak akan pergi meski badai datang. Kalau dia benar mencintaimu, dia nggak bakal cari pelarian. Pilihan mereka nunjukin mereka, bukan kamu. Sekarang kamu berdiri di tempat baru. Luka masih ada, tapi bukan lagi pusat hidupmu. Itu jadi bagian dari kisahmu. Kamu belajar lihat dirimu lebih jernih. Harga dirimu nggak ditentukan siapa yang milihmu, tapi oleh siapa kamu pilih. Jadi setelah semuanya runtuh, jangan habiskan hidup nunggu penyesalan dari orang yang bahkan nggak bisa mencintai dirinya sendiri dengan benar. Alihkan hidupmu ke hal yang bisa kamu bangun. Ketenangan, disiplin, karakter, tujuan, dan masa depan yang lebih besar dari luka ini. Ingat, seseorang nggak bisa rampas kebahagiaanmu jika kamu nggak ngasih kendali itu padanya. Hari ini, ambil kembali kendalimu. Ambil kembali hidupmu. Biarkan dirimu tumbuh jadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada sebelum dihancurkan. Pelan-pelan aja, kita bareng-bareng. Kamu nggak harus berani semuanya sekaligus. Yang penting, mulai dari satu langkah kecil. Bilang pada diri sendiri, aku layak dapat yang lebih sehat. Aku mulai merawat diriku sekarang.